Pernah nggak sih kamu ngerasa ada seseorang yang bikin hati kamu berdebar setiap kali dia muncul? Setiap ketemu, rasanya dunia berhenti berputar. Kamu cuma bisa diam, sambil diam-diam berharap dia menyadari perasaan yang kamu pendam. Aneh ya, bagaimana seseorang bisa punya kekuatan sebesar itu dalam hidup kita. Padahal mereka nggak ngapa-ngapain, cuma lewat aja. Tapi jantung udah dag-dig-dag gak karuan. Senyumnya aja bisa bikin mood kita bagus seharian. Tapi kita di sini masih aja menyimpan rasa ini rapat-rapat. Setiap kali ada kesempatan buat ngomong, lidah malah keluh. Padahal di kepala udah nyiapin 1000 kata-kata. Lucunya, setelah orangnya pergi, baru deh kepikiran semua hal yang harusnya kita ucapin tadi. Kadang suka mikir, apa dia juga ngerasa hal yang sama? Apa dia sadar kalau kita selalu memperhatikan? Atau jangan-jangan, dia malah udah punya seseorang yang spesial di hatinya? Pikiran-pikiran ini yang bikin kita makin ragu buat mengungkapkan. Kamu tahu gak, sebenarnya wajar kok kalau kita takut. Takut ditolak, takut persahabatan jadi canggung, atau takut kehilangan momen-momen sederhana yang udah bikin kita bahagia. Tapi coba deh pikir, apa yang lebih menyakitkan? Ditolak, atau terus-terusan hidup dengan pertanyaan bagaimana kalau waktu itu aku berani bilang. Di sisi lain, perasaan yang kita pendam ini kadang malah jadi lebih berisik di dalam hati. Setiap gesture kecil dari dia jadi punya sejuta makna. Setiap chat yang masuk bikin hati berdebar. Bahkan namanya aja muncul di layar HP udah bikin senyum-senyum sendiri. Mungkin kamu yang lagi nonton video ini sekarang juga lagi dalam situasi yang sama. Punya seseorang spesial yang bikin hati berbunga-bunga, tapi masih disimpan dalam diam. Ingat ya, gak ada yang salah dengan perasaan ini. Justru, kemampuan kita untuk mencintai dengan tulus itu adalah hadiah yang indah. Tapi mungkin udah saatnya kita lebih berani. Bukan berarti harus langsung ngungkapin perasaan, tapi mulai dengan langkah kecil. Mulai lebih sering ngobrol, tunjukin perhatian dengan cara yang halus, atau sekadar jadi pendengar yang baik buat dia. Yang penting, jangan sampai perasaan ini bikin kamu lupa sama diri sendiri. Tetap fokus sama pertumbuhan pribadi kamu. Karena cinta yang sehat itu dimulai dari mencintai diri sendiri dulu. Gimana? Ada yang relate sama cerita ini? Yuk share pengalaman kamu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.